Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala la haula wa la quwwata illa billah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah, syukur alhamdulillah pada pagi hari ini kita masih tetap melaksanakan pengajian dalam rangka untuk meningkatkan kita. Walaupun pengajian kita juga tetap menjaga protokol kesehatan, karena orang bilang sekarang ini periode kedua lah. Jadi kita tetap harus menjaga dalam rangka untuk keselamatan. Namun kita harus yakin bahwa yang menjaga diri kita itu sebenarnya. Namun usaha tetap harus kita lakukan. Jadi Bapak Ibu, yang menjamin jiwa kita itu sebenarnya. Namun usaha itu tetap harus kita jaga kita. Ya. Bapak Ibu yang berbahagia, pada pagi hari ini yang menemani pengajian kita adalah Ustaz kita, Dr. yang akan memberikan materi sikap muslim menghadapi masa. Kenapa judul ini kita sampaikan? Ternyata situasi saat ini banyak masalah. Yang kerja masalah, yang punya duit juga masalah, ya nggak punya apalagi. Lebih. Jadi yang punya duit juga masalah, mau ke mall takut, mau jalan-jalan takut dirampok. Itu sekarang itu situasinya beda dengan tahun-tahun ini. Namun kita sebagai seorang muslim, kita yakin bahwa Allah tetap memberikan jalan keluar di saat kita menghadapi masalah. Yang sakit masalah, yang sehat masalah, yang kaya masalah, yang miskin masalah. Untuk itu mudah-mudahan pada pagi hari ini kita akan mendapatkan pencerahan dari Ustaz kita. Terima kasih kehadirannya, kita serahkan kepadanya. Dan insya Allah sebelum jam 9 seperempat jam 9 kita sudah selesai. Dan kami mengucapkan terima kasih atas nama pengurus cabang Muhammadiyah Kebonjeruk. Pada pagi hari ini sangat berkah sekali. Jadi konsumsi ini double-double. Ada jamaah yang memberikan konsumsi, nanti yang satu kita bawa di saat keluarga. Kalau masih cukup, mudah-mudahan cukup. Jadi hari ini yang biasa nasi tetap nasi, terus ada mudah-mudahan yang memberikan konsumsi pada hari ini Allah memberikan kemudahan di sana dalam kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa hadir kembali di pengajian bulanan, pengajian rutin yang diselenggarakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Kebonjeruk, Jakarta Barat di Masjid Al-Mujahidin Kompleks Departemen Agama MI.
Mudah-mudahan kehadiran kita tidak hanya bernilai silaturahim, tapi juga silatul ilmi sekaligus ibadah. Karena thalabul ilmi, mencari ilmu itu termasuk perintah agama. Apa yang diperintahkan agama berarti bernilai ibadah. Lebih-lebih Bapak Ibu rela meninggalkan keluarga barangkali, mengorbankan apa yang biasa dilaksanakan sebagai pekerjaan rutin demi mencari ridha Allah Subhanahu wa taala melalui belajar. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada hari ini bisa memberikan manfaat bagi kita semua, bagi keluarga kita dan bagi masyarakat. Salawat dan salam mari kita sampaikan, kita persembahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, para sahabat dan pengikutnya semua. Mudah-mudahan kita senantiasa bisa meneladani beliau, bisa mengikuti dan melanjutkan perjuangan mulia beliau di dalam rangka mewujudkan Islam sebagai rahmat bagi semua. Pagi hari ini kita akan mendiskusikan sebuah topik yang diberi judul sikap Muslim menghadapi problematika masa kini. Tadi sudah diantarkan oleh Bapak Effendi, problem umat Islam itu luar biasa kompleks, luar biasa banyak. Kalau dibagi secara umum itu ada problem internal dalam diri umat Islam dan problem eksternal. Problem yang muncul atau yang datang dari luar Islam, dari luar umat Islam. Ini nanti akan kita bahas. Dan secara umum kita masih berada dalam situasi yang penuh keprihatinan. Dengan adanya COVID-19, umat Islam terutama dari sisi ekonominya banyak terpukul. Banyak orang di PHK dari pekerjaannya. Banyak orang yang mengalami kesusahan atau kesulitan ekonomi. Para pedagang sulit berdagang karena anjurannya kita harus menjaga jarak, bahkan mungkin kita harus sering di rumah daripada di luar rumah karena berpotensi untuk ketularan atau ditulari gitu ya oleh COVID-19. Selain daripada itu, adanya COVID-19 ini juga membuktikan bahwa sesungguhnya kita sedang diuji oleh Allah. Iman kita, kesabaran kita sedang diuji benar-benar. Karena apa? Karena ternyata COVID ini tidak seperti yang kita duga sebelumnya. Cepat berlalu, ternyata agak lama berlalunya. Dari bulan Maret di Indonesia ya, sampai sekarang ada kecenderungan peningkatan jumlah yang terpapar atau terindikasi positif. Sehingga pemberlakuan kebijakan PSBB ya itu di Jakarta terutama itu diperpanjang dan terus diperpanjang ya. Namun alhamdulillah sejak Juni yang lalu PSBB-nya sudah mulai dilonggarkan sehingga umat Islam sudah mulai bisa berada di masjid untuk sholat berjamaah. Sebelumnya kita sendiri mengalami kalau tidak salah 9 kali atau 8 kali kita tidak jumatan di masjid, tapi hanya sholat zuhur biasa di rumah, atau kalau ada temannya anak-anak ya kita, atau ada anak-anak atau ada yang lain kita sholat di rumah masing-masing. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini semua tentu tidak luput dari kekuasaan Allah. Allah sengaja menunjukkan kebesarannya, kekuasaannya. Selama ini manusia ada kecenderungan bersikap sombong, bersikap arogan, bersikap semena-mena atau dolim. Lalu Allah uji dengan dengan virus yang tidak kasat mata, yang tidak bisa dilihat, tetapi efeknya luar biasa. Hampir-hampir tidak ada negara di dunia yang tidak terdampak, semuanya terdampak. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia,
kita akan membahas mengapa umat Islam belum unggul dan belum maju. Kenyataannya memang kita masih tertinggal. Kita masih kalah dengan bangsa-bangsa lain, terutama non-Muslim. Dari segi pendidikan, dari segi kemajuan, ilmu pengetahuan, dan teknologi. Itu baca dari belakang, agak kecil dikit. Lalu apa yang menjadi problematika utama umat Islam dewasa ini? Apa sih problemnya? Kenapa kita dalam tanda petik masih mengalami kemunduran, belum meraih kemajuan? Tentu harapannya kita ini menjadi maju. Karena apa? Karena kita ini umat yang maju. Kita ini dari segi doktrin, ajaran agama, Islam itu maju. Al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaihi. Islam itu unggul, Islam itu tinggi, tidak ada yang bisa menandingi, tidak ada yang bisa mengungguli kehebatan Islam. Ini dari segi ajaran, ini dari segi nilai-nilai yang dibawa oleh Islam. Jadi syariat Islam itu bagus, syariat Islam itu hebat. Nah, yang tidak hebat, yang tidak bagus, itu adalah umatnya, pengikutnya. Makanya ketika dunia Islam itu terpuruk, terutama di masa penjajahan, di masa kolonialisasi dan imperialisasi dunia barat terhadap dunia Islam, salah seorang tokoh pembaharu seperti Muhammad Abduh berpendapat al-Islamu mahjubun bil muslimin. Islam itu terhalangi. Islam itu kehebatannya tidak kelihatan karena ulah umatnya. Karena umat Islamnya yang membuat Islam itu tidak unggul. Ajarannya unggul tetapi umatnya belum unggul atau tidak unggul. Itulah yang menjadi problem utama kita. Umat Islam belum sepenuhnya mengamalkan ajaran Islam yang unggul sehingga belum bisa meraih keunggulan. Yang berikutnya, apa yang menjadi faktor? Apa faktor yang menjadi penyebab kemunduran umat Islam? Itu nanti kita akan bahas juga. Dan bagaimana seharusnya umat Islam menyikapi problematika dewasa ini dan meraih kemajuan di masa depan. Ini harapan kita. Dulu para pemikir pembaharu itu pernah mencanangkan abad 14 Hijriah. Berarti sudah 41 tahun yang lalu ya. Ini kan sekarang sudah 1441, 42 ya sudah nambah. Sudah masuk ke 42. Itu pada awal abad 14 Hijriah itu sudah dicanangkan kebangkitan Islam, an-nahdah atau as-sahwah al-islamiyah. Kebangkitan Islam ini ditandai dengan banyaknya para pemikir yang berusaha untuk melakukan pembaruan, untuk melakukan reformasi terhadap ajaran Islam, terutama tentu reformasi terhadap pemikiran umat Islam. Oleh karena itu munculnya Muhammadiyah di awal abad 1920 ya, awal 20 yaitu pada 18 November 1912 yang diprakarsai oleh Kiai Ahmad Dahlan. Salah satu spiritnya adalah untuk mewujudkan kebangkitan Islam. Pada waktu itu Kiai Ahmad Dahlan melihat umat Islam ini mundur, umat Islam ini terbelakang karena biasanya faktornya muter saja. Tiga itu muter saja. Apa itu? Pertama kebodohan, kedua kemiskinan, yang ketiga keterbelakangan. Kebodohan itu antara lain karena umat Islam tidak terdidik, tidak memiliki pendidikan yang bagus. Umat Islam waktu itu mungkin rata-rata sekolahnya hanya sampai sekolah rakyat.
Dan memang oleh penjajah Belanda, rakyat Indonesia ini dibuat bodoh. Tidak dididik. Kecuali kalangan tertentu saja. Tapi untuk kepentingan juga yang disebut dengan politik etis. Mendidik tapi untuk dijadikan kaki tangan penjajah. Untuk menjadi pengkhianat bangsa. Kira-kira seperti itu. Karena kebodohan, maka kemudian tidak mungkin bisa mengembangkan ilmunya dan mengembangkan dunia ekonominya. Lalu lahirlah problem besar kedua, yaitu kemiskinan. Banyak saudara-saudara kita yang hidup di bawah garis kemiskinan. Nyari rezeki hanya untuk makan hari ini, besok belum tahu makan apa. Ya. Dan ini juga sampai saat ini masih banyak terjadi. Banyak terjadi terutama di kalangan masyarakat pedesaan yang juga status atau tingkat pendidikannya tergolong masih rendah atau belum sesuai dengan harapan wajar 9 tahun, wajib belajar 9 tahun. Kemudian karena bodoh, karena miskin, maka nggak bisa berpacu dan bersaing dengan bangsa lain. Selalu tertinggal, selalu ketinggalan. Yang lain sudah berlari kencang, kita mungkin masih baru beranjak bangun tidur, kira-kira gitu. Belum mandi, belum memakai pakaian yang rapi. Ya, oleh karena itu 3 kain tadi, kebodohan, kemiskinan dan keterbelakangan, ada juga yang disebut keju muda, itu menjadi salah satu menjadi problematika yang secara akut terus-menerus itu menghantui umat Islam. Selain daripada itu, kita juga menyaksikan bahwa adanya kolonialisasi atau imperialisasi dunia barat terhadap dunia Islam itu juga memperparah kondisi umat Islam. Umat Islam di Indonesia pada masa penjajahan itu dijadikan sebagai pekerja kasar, disiksa, diperas, disuruh bekerja, tapi keuntungannya atau hasilnya diambil oleh Belanda. Bayangkan Belanda sampai betah 350 tahun. Ini di buku sejarah ya, walaupun katanya kurang gitu ya. Oke lah, katakanlah 300-an tahun, 300-an tahun. Itu luar biasa lama, 3 abad, coba bayangkan. Belum lagi ditambah penjajahan Jepang yang 3,5 tahun, tetapi luar biasa juga. Ini menunjukkan betapa 3 hal tadi itu membuat bangsa kita menjadi semakin terpuruk, menjadi semakin tidak berdaya, karena tidak memiliki kapasitas, tidak memiliki kompetensi, tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Mau melawan bagaimana? Kita nggak bisa bikin senjata, dan dalam kenyataannya kemudian kita saksikan ketika menjelang merdeka itu ya senjata andalan kita ya bambu runcing, kira-kira begitu. Sementara musuh-musuh Islam sudah menggunakan bedil, sudah menggunakan senapan yang bisa menembak dari jarak jauh dan menggunakan peluru, gitu ya. Sudah punya pesawat, sudah bisa bom dan lain sebagainya. Kita belum. Oleh karena itu kita ketinggalan. Baik, itu di masa lalu. Di masa kini pun sebetulnya hampir sama wujudnya, hampir sama juga faktornya, tetapi barangkali yang berbeda adalah modusnya, yang berbeda adalah apa caranya. Dulu kita dijajah oleh Belanda secara fisik, militer. Sekarang pun sebetulnya kita masih terjajah secara ekonomi. Mengapa? Karena yang menguasai ekonomi itu bukan pribumi, bukan rakyat Indonesia secara umum. Kita dari sisi ekonomi itu selain dikuasai oleh sistem kapitalisme global, kita juga dikuasai oleh Cina. Dan perlu diketahui bahwa yang menguasai aset, terutama tanah dan sebagainya, tanah berikut perkebunan, pokoknya segala aset ekonomi lah. Di Indonesia itu hanya sekitar 10%
dari yang menguasai sekitar 10% dari seluruh jumlah penduduk Indonesia, dan yang 10% itu mayoritas bukan warga negara kita. DKI saja aset-asetnya penduduk yang tinggi, ya, tempat-tempat perbelanjaan, hotel, restoran, tempat-tempat hiburan, nyaris nggak ada yang milik umat Islam. Hanya 1-2 mungkin kita bisa sebut hotel Sarijaya, hotel Sofia, itu kecil-kecil aja. Yang lain-lain itu pemiliknya terus terang bukan kita. Pemiliknya adalah orang lain. Itu artinya secara ekonomi kita ini masih dikendalikan, dikuasai, didominasi oleh pihak lain. Baik, Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Nah, ini kalau kita baca tentang kondisi secara umum, saya bicara agak luas dunia Islam. Pertama, dunia Islam saat ini sedang dihadapkan pada ujian dan fitnah terhadap Islam dan umatnya. Contohnya apa? Umat Islam dituduh teroris. Mungkin ada 1-2 yang melakukan tindakan atau aksi terorisme. Tetapi ketika Israel menyerang, membabi buta, membunuh rakyat Palestina, nggak ada dunia satupun yang menganggap Israel itu teroris. Padahal terorismenya jauh lebih berbahaya karena yang melakukan itu negara, yang melakukan itu pemerintahan, rezim. Ketika Amerika menyerang Irak tanpa alasan yang dapat dibenarkan sebetulnya, karena setelah dicari ketemu data pemusnah massalnya Saddam Hussein, itu juga sebuah terorisme, terorisme by state, katanya, terorisme oleh negara terhadap negara lain. Demikian juga perang yang dilakukan Amerika terhadap rakyat Afghanistan itu juga merupakan bentuk terorisme atau minimal bentuk invasi suatu negara kepada negara yang lain. Sudah begitu, Barat itu kalau melawan dunia Islam mainnya keroyokan. Jadi Amerika dengan sekutu-sekutunya, kan gitu. Sementara dunia Islam di sisi yang lain belum bersatu, tidak saling bekerja sama, tidak saling gotong royong, sehingga nyaris menjadi keroyokan atau nyaris dikeroyok atau menjadi bacaan bagi negara-negara lain. Itu yang pertama. Kita sering tertuduh sebagai teroris, tertuduh sebagai umat yang radikal dan sebagainya. Dan cap ini, label ini memang sengaja dikembangkan untuk proyek mereka, untuk jangka panjang mereka. Yang kedua, dunia Islam saat ini juga mengalami banyak musibah. Banyak musibah. Apa bentuknya? Yang pertama, perang saudara, seperti yang terjadi di Suriah. Sampai sekarang masih belum kelar. Sudah 5 tahunan perang. Alhamdulillah bangsa kita nggak ada itu. Yang kedua, konflik antar negara Islam, seperti Saudi Arabia dengan Yaman. Ya, alasannya Saudi menyerang Yaman karena ada ancaman dari dari komunitas Syiah yang mengancam akan menghancurkan Saudi dan terutama pusat-pusat Syiar Islam seperti Mekah dan seperti Masjidil Haram dan sekitarnya. Orang seperti itu. Lalu penjajahan negara lain itu juga masih terjadi, penjajahan secara fisik dan militer, yaitu pendudukan Israel terhadap tanah Palestina. Tanah Palestina itu pada tahun 1048 itu luas banget. Sekarang di peta itu kelihatannya tinggal kecil sekali dan sudah dipisah antara Gaza dengan tepi barat. Padahal dulu nyatu gitu. Oleh Palestina diduduki, dibangun jadi perumahan, dibangun untuk kepentingan mereka. Ya, maka kemudian rakyat Palestina yang melawan karena tanah mereka diambil, dirampas paksa. Kemudian perpecahan internal di kalangan dunia Islam ini juga marak terjadi. Seperti di Irak itu ada komunitas Sunni dan Syi'i yang tidak akur. Di Suriah juga sama. Di Palestina itu antara
namanya Fatah sama satu lagi apa yang sering itu tuh sering berantem juga di antara mereka sendiri. Kemudian di Yaman, di Mesir, di Sudan, di Libya itu juga banyak terjadi pergolakan dan konflik-konflik antar mereka sendiri. Di kita pun sebetulnya kalau diakui secara jujur itu ada juga riak-riak konflik antara dalam tanda petik antara kaum Islam yang lurus ya dengan yang agak-agak kiri, yang nasionalismenya nasionalisme kiri, cenderung ke paham-paham sekuler, liberal, dan komunis. Diakui bahwa beberapa waktu belakangan ini gerakan yang mengarah kepada kemunculan kembali PKI atau komunisme itu mulai terlihat. Misalnya kemarin kasus pembacokan atau penusukan Syekh Ali Jabir saat ceramah itu ditengarai ada skenario tertentu dari pihak tertentu. Masa belum apa-apa penusuknya sudah dianggap tidak waras, sudah gila. Padahal dia datang ke pengajian sudah jelas-jelas mempersiapkan diri, membawa belati atau pisau yang tajam, duduknya juga sudah mengambil posisi yang dekat itu. Kan masa tiba-tiba setelah nusuk dibilang sedang ada gangguan jiwa, kan repot itu seperti itu. Dan hal seperti ini terjadi kemarin lagi yang di mana musola di daerah Tangerang itu yang ditulisi macam-macam itu. Ini semacam tes case atau percobaan kira-kira soliditas umat Islam itu seperti apa ketika merespon seperti itu. Dan itu mirip peristiwa-peristiwa yang dulu mendahului G30S PKI. Oleh karena itu maka umat Islam di Indonesia selain dihadapkan pada persoalan-persoalan internalnya yang belum bisa bersatu, juga dihadapkan pada kekuatan ideologi-ideologi lain yang juga ingin menguasai dan ingin berkuasa di Indonesia. Terus terang, Pancasila yang menjadi dasar negara kita itu hanya sering dijadikan bahan jualan sebagai kelompok lain untuk menyudutkan umat Islam. Akulah yang paling Pancasila, NKRI harga mati. Padahal mereka semua itu cenderung tidak Pancasilais, cenderung sebetulnya mengkhianati perjuangan para pendahulu kita. Karena apa? Karena jelas saja tenaga asing dibiarkan bebas masuk, ya kan? Padahal banyak rakyat kita yang susah bekerja. Kemudian aset-aset negara yang strategis banyak dikelola oleh bangsa lain dengan alasan macam-macam supaya kita dapat duit. Ini semua menunjukkan bahwa kedaulatan kita ini masih tergadaikan. Masih banyak pihak lain yang bisa menyusup atas nama macam-macam, kemudian menguasai aset-aset yang dimiliki oleh rakyat Indonesia. Selain daripada itu, Bapak Ibu sekalian, negara-negara di dunia Islam juga kehilangan kiblat persatuan dan persaudaraannya, yaitu Liga Arab maupun OKI, Organisasi Konferensi Islam, sekarang namanya Organisasi Kerjasama Islam, dan Rabita Alam Islami. Seringkali ketika terjadi perseteruan antara negara-negara di Timur Tengah, lalu dibahas di dalam sidang-sidang OKI, itu seringkali mentah dan tidak mendapatkan atau menghasilkan menghasilkan keputusan yang berarti karena masing-masing otot, masing-masing merasa benar sehingga susah disatukan. Negara Arab itu jumlahnya sekitar 22-an atau sekitar 25, tapi kurang solid, kurang bersatu. Ini problem kita. Indonesia, Islam dan umatnya di Indonesia ini juga dicabik-cabik. Terutama 2 kali pemilu pilpres itu betul-betul terbelah. Yang satu membiarkan A, yang satu ke B. Ini kelihatannya
pola atau model seperti ini masih akan terus terjadi. Sehingga kita mengalami krisis kepemimpinan di satu segi, dan juga kita merasa tidak bisa saling bersaudara dengan baik. Ya, ketika seseorang atau kelompok orang sudah menentukan pilihannya ke A, tidak ke B, itu seringkali dicurigai atau dianggap, wah ini kubunya A, wah ini kubunya B, sehingga seolah-olah kita ini menyimpan luka atau borok yang menganga di dalam diri kita gara-gara pilihan politis yang berbeda. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, menurut almarhum Profesor Yunahar Ilyas yang dulu salah satu ketua PP, dia berpendapat begini, ada dua problem besar yang dihadapi umat Islam Indonesia. Dua-duanya sudah 2 kali diangkat dalam Kongres Umat Islam yang dihelat oleh MUI, tetapi belum pernah ada solusinya dengan baik. Apa dua problem itu? Yang pertama, degradasi akhlak, artinya kebobrokan atau keperosotan akhlak, dan yang kedua persoalan ekonomi. Umat Islam ini mayoritas, tetapi ekonominya menjadi semacam minoritas atau tidak berperan secara maksimal. Umat Islam hanya menjadi target pasar, target market dari para penguasa atau para pemilik modal, ya kan? Jumlah yang banyak ini kan menjadi mangsa yang empuk bagi mereka yang berbisnis. Coba yang punya pasar online atau yang menguasai pasar online itu siapa? Mereka semua. Lazada, Shopee, Tokopedia, apalagi dan banyak lagi, Bukalapak, apa ini yang punya mereka, yang menguasai mereka. Tentu sah-sah saja mereka menguasai itu, tetapi kita sebagai umat Islam memang sudah mulai harus berpikir bagaimana kita memiliki kemandirian ekonomi sehingga tidak tergantung pada mereka. Kita harus mengembangkan ekonomi yang berbasis masjid, katanya begitu. Maka di beberapa masjid itu ada yang sudah punya aplikasi belanja untuk warganya. Jadi belanjanya nggak lagi ke apakah yang akhirnya Maret itu, apakah bulan Maret atau bulan April atau yang lainnya, di situ lagi mulai dikurangi. Tentu ini harus ada yang mengelola, harus ada divisi yang bisa mengembangkan pasar online yang dikelola oleh umat Islam. Ya, walaupun dulu sempat ada 1, 2, 4, tapi kelihatannya kurang bisa berkembang, masih kalah bersaing dengan yang sudah ada di setiap sudut-sudut atau di pojokan-pojokan jalan itu, ya. Baik, jadi dua hal ini menjadi problem kunci. Moralnya tidak bagus, ekonominya tidak bagus. Apalagi kalau ditambah satu lagi, politiknya itu juga tidak bersatu. Di Indonesia itu kalau ada politik yang pakai identitas Islam atau pengurusnya mayoritas umat Islam, itu cenderung dalam tanda petik entah kenapa mudah dikalahkan, mudah diadu domba dan dipecah belah. Iya kan? Padahal umat Islam ini mestinya mayoritas. Yang sering menang dalam pemilu justru yang nasionalis. Padahal mestinya ya umat Islam juga. Nah, ini menjadi renungan kita bersama bahwa umat Islam itu belum bisa bersatu, umat Islam itu belum bisa bersaudara dan bersinergi untuk membangun kekuatan umat, gitu ya. Selain daripada itu, dalam sebuah konferensi internasional tentang umat Islam yang pernah diselenggarakan di Turki, mencatat ada empat persoalan besar yang dihadapi umat Islam, termasuk umat Islam Indonesia. Apa itu? Yang pertama, sektarianisme. Sektarianisme itu intinya adalah umat Islam sebagai atau kelompok-kelompok Islam itu cenderung mementingkan ego sektoralnya. Fanatismenya itu cenderung membabi buta terhadap kelompoknya. Kan mungkin di kalangan umat Islam ini ada kelompok-kelompok ya.
Mungkin ada umat Islam yang bergabung di Muhammadiyah, di NU, di Al-Wasliyah, Nahdlatul Wathon, Perti. Nah itu cenderung lebih apa namanya egosektoralnya, keakuannya itu lebih dominan terhadap kelompoknya. Sehingga kadang-kadang ada kecenderungan satu dengan yang lain itu saling menyalahkan, menganggap yang lain sesat, bid'ah, itu sering terjadi. Nah, sektarianisme ini antara lain terjadi karena pemahaman terhadap agama Islamnya itu masih sangat sempit. Wawasannya itu belum mencapai ukhuwah yang bersifat universal. Cenderungnya persaudaraan hanya berdasarkan kelompok atau komunitas tertentu. Mungkin di satu segi bagus ya, kita misalnya punya paguyuban Muslim sesama warga mana, warga Minang, itu bagus di satu sisi. Tapi tidak boleh fanatismenya hanya pada kelompoknya saja, harus bisa membaur, harus bisa bergotong royong, berkolaborasi dengan umat Islam yang lain. Jadi seolah-olah kalau bukan dari kampungnya, wah saya nggak mau terima. Nah itu yang nggak boleh. Ini masih sering terjadi. Termasuk mereka yang sudah aktif di partai tertentu. Misalnya partai Islam A menganggap bahwa partai Islam B itu najis, atau partai Islam B itu cenderung menghalalkan ini dan itu, ya. Nah ini perlu koreksi bersama bahwa sektarianisme ini menjadi salah satu penghalang persaudaraan dan persatuan umat. Yang kedua, sekularisme. Sekularisme itu intinya adalah pemisahan urusan dunia, terutama urusan politik, pemerintahan dengan agama. Agama nggak boleh ikut campur dalam urusan dunia. Dunia serahkan saja kepada ahlinya, biasanya begitu ya. Agama nggak boleh ikut mengintervensi. Turki, salah satu negara yang dulu pernah mengalami sekularisasi, itu betul-betul sekuler. Betul-betul urusan negara itu ya urusan para politisi atau para pengambil kebijakan. Tidak boleh disangkut pautkan dengan agama. Sehingga urusan misalnya ibadah itu menjadi urusan pribadi. Negara nggak boleh mengurusi atau mencampuri urusan agama. Alhamdulillah Indonesia ini sebetulnya masih gaduh-gaduh ya. Ya memang bukan negara agama, juga bukan negara sekuler ya. Ya paling tidak ada Kementerian Agama itu menunjukkan bahwa eksistensi agama di Indonesia itu diakui, diakomodasi, dan bahkan kalau kita perhatikan hari libur nasional berdasarkan agama yang terbanyak itu di Indonesia. Ada Idul Fitri, Idul Adha, Satu Muharram, ada apa lagi? Maulid Nabi, Isra Mi'raj, Nuzulul Quran dan sebagainya. Di negara lain mana ada gitu ya? Apalagi di barat, nggak pernah bicara ada peringatan Isra Mi'raj atau tahun baru ya. Gitu. Nah sekarang upaya untuk mensekulerkan Indonesia itu mulai ada. Banyak di antara ya warga bangsa ini yang mulai berpikiran Islam itu atau agama itu menjadi penghambat kemajuan. Kalau Indonesia mau maju, jangan lagi urusi agamanya, urusi dunianya, urusi ekonominya, urusi politiknya. Itu yang kedua ya, sekularisme. Mungkin biasanya sekularisme itu teman dekatnya liberalisme juga. Kalau mau sekuler berhasil maka budaya liberal itu harus dikembangkan. Karena itu kalau kita lihat film-film sinetron itu sudah mulai nampak itu pergaulan bebas, ya buka aurat itu udah biasa gitu ya. Kemudian tayangan-tayangannya itu mengajak orang untuk bersikap hedonisme, ya menikmati yang bersifat senang-senang, menikmati dunia gitu ya, serba boleh, permisivisme dan lain-lain. Yang ketiga, nasionalisme. Nasionalisme yang dimaksud di sini adalah nasionalisme yang tidak berbasis religius, tidak berbasis agama. Jadi orang diajarkan cinta tanah air, tetapi melupakan cinta
agama. Sehingga nasionalisme mereka itu mengalahkan ikatan persaudaraan dan persatuan sebagai umat Islam. Bahkan kadang-kadang ditanamkan kebencian antar satu negara dengan negara yang lain supaya saling bermusuhan, supaya terjadi perang. Barat di dalam menjalankan misi imperialismenya itu cenderung mengadu domba. Di masa lalu mengapa penjajah Belanda itu betah dan bisa bertahan lama di Indonesia? Karena kesultanan-kesultanan yang ada di Indonesia itu dibuat menjadi kecil-kecil. Kerajaan kecil-kecil kemudian diadu domba satu dengan yang lain. Disuruh berperang atas nama nasionalismenya masing-masing. Atas nama kerajaannya masing-masing. Sehingga kerajaan-kerajaan kecil itu akhirnya ya hancur lebur dan gampang dikuasai atau dikendalikan oleh penjajah. Yang keempat adalah neokolonialisme, yaitu penjajahan dalam bentuk dan modus yang baru. Seperti kalau kita amati penjajahan di bidang ekonomi, saat ini terjadi dan menimpa kita sebetulnya ya. Meskipun tidak seburuk pada waktu penjajahan fisik. Media ini juga bentuk neokolonialisme yang baru. Jadi media-media yang ada di tanah air itu pemodalnya, pemiliknya banyak dikuasai oleh pihak lain yang merugikan bangsa kita khususnya umat Islam. Ketika terjadi apa, misalnya dan itu menimpa umat Islam, itu di blow up habis-habisan, ditayangkan berulang-ulang supaya viral. Tapi ketika kasus yang sama, misalnya terpapar COVID ya, masih ingat di awal-awal April itu, ketika berkaitan dengan jamaah tabligh, wah itu besarnya mencapai media memberitakan. Tapi ketika yang terpapar COVID-19 itu umat yang lain, di asrama mana gitu ya, itu kayaknya nggak ada beritanya. Itu. Ketika berkaitan dengan terorisme yang menimpa umat Islam, itu diblok, dibuat viral sedemikian rupa. Jadi ini juga merupakan bentuk neokolonialisme yang baru. Ekonomi, media, dan budaya. Budaya juga begitu. Kita melalui televisi atau melalui YouTube atau melalui tontonan-tontonan yang lain yang ada di internet, itu kita cenderung diarahkan untuk bisa terjajah secara budaya. Budaya-budaya Islam yang ramah, yang sopan santun, itu mulai digerus sedikit demi sedikit dengan budaya konsumtif, konsumeris, budaya liberal, budaya permisi, budaya macam-macam. Bahkan sebagian dari produk perusahaan multinasional yang beroperasi di Indonesia itu konon sebagian dananya dikumpulkan untuk mendukung misalnya gerakan LGBT, gerakan yang itu tadi dengan sesama jenis, ya, riset dan lain-lain. Inilah bentuk-bentuk neokolonialisme yang kalau kita tidak waspadai, ini sangat berbahaya bagi manusia. Baik, selain daripada itu, waktunya terbatas, saya percepat. Umat Islam juga dihadapkan pada 4 tantangan besar. Yang pertama, neo-imperialisme. Ini terjadi misalnya bangsa Angola ya, di Afrika setelah dijebak dengan hutang-hutang yang luar biasa oleh Cina, akhirnya sekarang dikuasai oleh Cina. Kita harus prihatin dan harus waspada jangan sampai bangsa kita ini tergadaikan hanya karena punya banyak utang. Dan utang itu kelihatannya sekarang menjadi bukan sesuatu yang naif. Utang itu kayaknya menjadi semacam kebanggaan. Kalau nggak utang itu kayaknya nggak wah. Dan utang kita ini sekarang sudah dahsyat, sudah di atas 5.000 triliun, bayangkan. Kalau duitnya taruh macam ini nggak muat, pasti nggak muat. Nah ini model-model imperialisme seperti ini banyak dilakukan oleh negara-negara yang
notabene mengendalikan ekonomi kapitalisme. Ya, kita dulu terjerat utang dengan IMF. Mungkin IMF lepas, kita sekarang banyak utang ke ya seperti ke Cina atau ke negara-negara lain, negara donor lain, bahasanya begitu. Yang kedua, isu radikalisme dan terorisme. Terus terang ini isunya terus dihembuskan dan umat Islam selalu disudutkan, dijadikan sebagai pihak yang tertuduh. Padahal yang melakukan terorisme itu banyak. Tempo hari yang menembaki umat Islam di masjid di New Zealand sampai meninggal lebih dari 40 orang, kenapa nggak disebut teror? Belum lagi yang ada di Kanada, di Quebec, tempo hari. Lebih-lebih yang menimpa saudara-saudara kita di Irak, saudara-saudara kita Muslim di Rohingya, Myanmar, itu berapa banyak yang mengungsi ke Aceh atau ke Bangladesh. Itu kan disebut teror. Demikian juga perlakuan kejam Korea Utara terhadap rakyatnya, itu biasa-biasa saja. Nah ini, skenario global ini memang tidak luput dari yang ketiga, yaitu clash of civilization, benturan peradaban. Jadi setelah Uni Soviet runtuh dan kemudian menjadi Rusia, Barat itu dalam tanda petik sudah tidak punya musuh, kira-kira begitu. Akhirnya Islamlah yang diposisikan sebagai rival, sebagai musuh. Dan dengan berbagai cara, dengan berbagai skenario dan konspirasi global, pokoknya segala hal yang terkait dengan umat Islam itu kalau bisa kekuatan, kemampuan, dan potensinya dilumpuhkan. Negara-negara Timur Tengah sudah hampir semuanya lumpuh. Mungkin tinggal Iran yang masih paling kuat di antara negara-negara yang ada di Timur Tengah. Saudi itu sudah berada di ketiak Amerika karena sangat berhutang budi terhadap teknologi yang pernah diberikan oleh Amerika dalam mengorek, mengeduk ya sumber minyak. Demikian juga negara-negara teluk yang lain. Ya. Yang tersisa memang tinggal Iran yang paling kuat ya, karena punya kemandirian ekonomi dan politik yang ya boleh kita katakan luar biasa. Kemudian isu yang juga saat ini banyak berkembang adalah fobia, Islamfobia. Atau fobia Islam, takut terhadap Islam. Di Barat itu banyak orang masuk Islam karena penasaran, apa betul sih Islam itu mengajarkan teror? Apa betul sih Islam itu melegalkan kekerasan, perang, dan sebagainya? Ternyata itu hanyalah opini yang sengaja dikembangkan. Jadi Barat dengan medianya yang luar biasa itu gencar mengopinikan Islam itu anti kemajuan. Islam itu agama kemunduran, Islam itu anti ini, anti itu, dan sebagainya. Sehingga setelah belajar, alhamdulillah mayoritas mereka kemudian beralih memeluk Islam karena tidak seperti itu. Alhamdulillah setelah perang di Indonesia, World Trade Center pada 11 September, itu jumlah pertumbuhan umat Islam di Barat justru semakin besar. Karena orang mulai ragu, apa betul Islam itu seperti yang digambarkan, ya, menakutkan dan harus dimusuhi, gitu ya. Ternyata enggak. Maka mereka kemudian berusaha untuk melihat langsung kitab sucinya begitu enggak di sini. Nah di Barat itu menurut banyak sumber, kitab suci yang paling laris dan terus mengalami cetak ulang itu adalah Al-Quran. Yang lain-lain malah nggak laku. Banyak gereja yang kemudian sepi jamaahnya dan kemudian dijual kepada umat Islam, seperti yang terjadi di London, di Berlin. Karena apa? Karena mereka sudah mulai jenuh dengan doktrin-doktrin yang sebetulnya banyak palsunya, banyak tidak sesuai dengan fitrah manusia, gitu kan? Orang mulai bertanya, apa betul ya? Dengan misalnya dengan mengimani Yesus sang juru selamat itu udah pasti masuk surga. Orang mulai mikir, apa iya ada manusia yang juga lahir seperti kebanyakan manusia, ya sakit, ya butuh makan, minum, kemudian dipercaya sebagai Tuhan.
Apalagi nggak masuk akalnya lagi, apa namanya, masa iya dirinya sendiri sengsara disalib kalau nggak benar gitu ya, dan itu kenyataannya nggak benar gitu. Sementara dia diimani, dipercaya sebagai Tuhan, dan nggak mungkin masa Tuhan mati di tiang salib. Itu kan juga nggak masuk akal dari sisi itu, sehingga orang mulai ragu. Dan banyak sekali apa namanya, saudara-saudara kita mualaf itu awalnya meragukan doktrin teologi Trinitas yang tentu tidak sesuai dengan fitrah manusia. Kalau kita sering buka YouTube-nya ya, Irena Handoyo, siapa namanya Moko Gita, kecuali satu yang murtad, yang betul-betul jadi karena faktor ekonomi tadi, Saifuddin Ibrahim yang kembali itu ya. Mungkin itu pengecualian. Mayoritas setelah mereka mempelajari dan membandingkan ajaran Islam dengan yang lain, jelas ajaran Islam itu dari sisi doktrin tauhidnya, ajaran tauhidnya itu yang paling pas dengan fitrah manusia. Tidak ribet, tidak sulit memahaminya, tidak muter-muter ya. Ada apa? Ada Tuhan Bapa, ada Tuhan Anak, ada Roh Kudus, kan susah memahaminya. Kecuali kalau dipaksa untuk mengimani. Tapi yang kritis, yang punya penalaran yang rasional, pada akhirnya akan bertanya, siapa sebetulnya Tuhan kita yang sebenarnya? Apakah yang mati di tiang salib? Apa Roh Kudus? Atau biasanya doktrinnya satu lagi, apa namanya, Bapak yang sudah ada di surga. Baik, jadi fobi terhadap Islam, ketakutan terhadap Islam ini menyebabkan mereka bersikap antipati. Mereka cenderung memusuhi, walaupun ada yang menerima ya. Misalnya pendatang atau imigran dari Timur Tengah yang mengalami konflik. Tapi sebagian besar mereka masih menaruh rasa curiga terhadap eksistensi umat Islam. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, penyebab kemunduran umat Islam itu apa? Ini kalau kita membaca pendapat B.J. Habibie ya, pernah disampaikan di salah satu kongres FISPI, umat Islam ini mundur karena 5 lemah. Pertama, lemah akidah, masih mudah tersombong-ambing, masih gampang percaya kepada TBC, tahayul bid'ah khurafat, gitu ya. Masih percaya kepada yang berbau klinik, masih percaya kepada dukun-dukun palsu, ya, yang ternyata dukunnya sendiri tidak pernah kelihatan kaya, malah kelihatan apa, tapi dimintai studian dan lain-lain. Yang kedua, lemah inteks, nah ini sangat dominan, karena pendidikan umat Islam belum sepenuhnya tinggi, belum bisa mengembangkan sains dan teknologi dengan baik, walaupun B.J. Habibie pernah membuktikan bisa membuat pesawat. Tapi karena dalam tanda petik masih dimusuhi juga, akhirnya teknologinya itu dalam tanda petik ya bangkrut gitu ya, dibuat bangkrut. Kalau saja ini menjadi salah satu keunggulan produk teknologi Indonesia, maka itu insya Allah akan mengangkat dunia Islam. Yang ketiga, lemah ekonomi, seperti yang tadi saya uraikan di awal, lemah akhlak yang tadi disebut oleh Pak Yunahar sebagai degradasi moral atau akhlak, dan yang kelima, lemah fisik. Jadi umat Islam masih belum menampilkan pola hidup sehat, bersih, kuat, dan seterusnya. Masih banyak yang sakit-sakitan dan seterusnya. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, faktor yang menghambat kemajuan peradaban Islam itu yang pertama, umat Islam masih terpecah belah, belum bisa bersatu, belum terkonsolidasi dengan baik satu dengan yang lain. Karena itu persatuan Islam itu mutlak. Bangsa Barat itu takut kepada dunia Islam jika dunia Islam bersatu. Makanya mereka selalu berusaha untuk memecah belah di antara umat Islam supaya tidak bersatu. Dan kita punya semboyan, bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh. Nah, umat Islam dibuat runtuh dengan dipecah belah. Yang kedua, posisi tawar umat Islam masih rendah, sehingga mudah diintervensi yang lain. Indonesia ini meskipun kaya raya dari segi sumber daya alam, tapi posisi tawarnya itu rendah di dunia lain. Sehingga gampang
Kalau mau dikasih kasih pinjaman tuh pulau sana itu serahkan kami untuk dikelola. Itu tambang emas atau tambang tembaga, tambang segala macam ya, panas bumi itu dikaplik-kaplik lagi untuk bangsa lain. Menurut MH Ainun Najib, mengapa Indonesia seperti saat ini dan menjadi seolah-olah rebutan bangsa-bangsa lain di dunia? Karena ternyata Indonesia ini menyimpan energi panas bumi yang luar biasa. Ya sudah dikaplik-kaplik itu. Siapa yang menguasai dekat Gunung Slamet di Jawa Tengah, Gunung Merapi, karena panas buminya Indonesia ini nggak ada bandingannya dengan di belahan dunia manapun. Belum lagi kekayaan-kekayaan yang lain. Sehingga ketika para pemimpin ini ingin berkuasa, biasanya kemudian memanfaatkan pihak lain untuk membantu naik, bisa terpilih gitu ya. Dan setelah terpilih itu tadi balas jasa. Sehingga banyak di antara kekayaan bangsa kita ini yang perlahan-lahan kita nggak banyak tahu, ternyata sudah dikuasai oleh bangsa lain. Saya pernah isi pengajian di Halmahera Tengah, kira-kira setahun yang lalu, itu saya lewat di pertambangan nikel, yang ternyata itu semuanya yang menguasai Cina. Dan yang membuka, masih ada spanduknya, waktu itu adalah Menteri Serba Bisa, LDP. Lalu sudah punya bandara khusus sendiri di dekat laut. Coba bayangkan, negara lain tinggal yang tadi punya bandara tinggal keluar masuk aja, tidak ada yang. Jadi seolah-olah lepas. Rakyat di situ sebetulnya banyak yang protes tapi tidak berdaya. Itu hutan yang isinya nikel dan berbagai bahan tambang lain sudah dipagari luar biasa. Sehingga kalau mau lewat situ itu harus dibuat muter-muter itu karena jalannya berliku-liku gitu, dan sebagian besar sudah dikuasai. Luas sekali di Halmahera. Ya, saya lihat langsung. Kemudian yang berikutnya, politik Islam atau partai politik yang merepresentasikan umat Islam itu juga tidak solid. Ya, ada PKB, ada PAN, ada PKS, mungkin juga ada apa lagi P3, PBB. Gak ada yang solid, saling berangkat, saling bermusuhan satu dengan yang lain. Sehingga kepentingan umat Islam akhirnya tidak tersalurkan atau tidak bisa diakomodasi oleh partai-partai Islam. Mereka yang notabene Islamnya tidak kuat, jalannya kemana lagi kalau tidak ke partai yang berwarna merah atau berwarna kuning, kira-kira begitu. Yang berikutnya, kemiskinan dan kemunduran ekonomi umat menjadi faktor ketergantungan dunia Islam pada kemajuan tekbar. Ya, diakui apa tidak? Apa yang kita pakai sehari-hari ini belum ada loh yang menjadi produk umat Islam. Ini yang punya orang lain semua. Samsung, Korea, Oppo, itu Australia, Xiaomi, China, apalagi ya. Ya, jadi ini menjadi tantangan kita semua dan kita serba tergantung pada teknologi. Laptop juga begitu. Ya. Jadi ya ini kenyataan. Tapi tentu kita memanfaatkan untuk kebaikan. Bukan berarti kalau kita tidak ini lantas anti enggak. Tapi bagaimana kita berusaha menjadikan keadaan seperti ini kita bangkit dan mengejar ketertinggalan. Konflik internal dan saling menyalahkan sama umat Islam itu juga menguras energi dan memperlemah soliditas. Kita sudah menyaksikan bagaimana misalnya berlambang dibuat ada dua versi, itu udah banyak ya. Bahkan sekarang katanya mau ada partai baru yang dipimpin oleh Pak Amin Rais gara-gara partnya pecah, ada dana-dana ini tentu tidak menguntungkan. Ini membuat energi umat Islam menjadi terkuras dan tidak berfungsi. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, sedikit lagi, kalau kita ingin bangkit dan memang pengennya bangkit, ya, maka kita harus pertama mengoptimalkan fungsi masjid, ya.
masjid yang ada, yang kita miliki ini harus kita fungsikan seoptimal mungkin dengan berbagai fungsi yang bisa kita kembangkan. Tidak hanya untuk pengajian, untuk sholat itu sudah biasa, tapi bisa misalnya jadi pemberdayaan ekonomi, jadi pusat layanan kesehatan, jadi edukasi. Beberapa masjid sekarang karena sebagian dari warga kita yang anak-anaknya itu sekolah agak sulit bisa mengakses internet, kemudian ada masjid yang sengaja menyediakan kuota atau akses internet bagi anak-anak sekolah. Itu juga bagus program itu ya. Konsolidasi dan integrasi umat Islam ini diperlukan ya, terutama melalui MUI ya, yang mudah-mudahan bisa menyatukan berbagai kelompok-kelompok kepentingan yang ada di kalangan umat Islam. Kalau kita tidak solid, kita akan gampang dipecah belah. Kalau kita tidak bersatu, kita akan gampang dibuat saling bermusuhan satu dengan yang lain. Yang berikutnya adalah edukasi dan gerakan ilmu. Ya, sistem pendidikan umat Islam ini memang harus dimajukan, dibuat lebih maju. Jangan sampai kalah dengan yang lain. Lalu pengembangan iptek itu juga harus terus ditingkatkan. Artinya umat Islam ini jangan hanya mencari ilmunya agama saja, hanya di madrasah saja, tapi juga harus berbagi tugas supaya ilmu dunia, ilmu akhirat dikuasai dengan baik. Politik, hukum, dan ekonomi hendaknya memang menjadi unggul ya. Sebab apa? Sebab kalau tidak unggul, kita akan lebih mudah diombang-ambingkan oleh kekuatan-kekuatan. Terakhir, Bapak Ibu sekalian, oh ya, masih ada 2 slide lagi, 3 slide lagi. Harapan idealnya umat Islam itu tetap menjadi khairul ummah. Karena ini yang menjadi potensi dasar dari umat Islam sebagaimana yang difirmankan oleh Allah. Kuntum khairul ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalau umat Islam memerankan diri sebagai khairul ummah, maka umat Islam itu harus punya kompetensi, terutama dalam dakwah amar ma'ruf nahi munkar. Kalau bisa seimbang, ya amar ma'ruf, ya nahi munkar. Jangan nahi munkar saja atau amar ma'ruf saja, nahi munkarnya enggak. Muhammadiyah, saya kira termasuk gerakan sosial keagamaan yang memerankan ini dan berusaha untuk menjadi khairul ummah. Bahkan salah satu rumusan dari tujuan Muhammadiyah dulu pernah dirumuskan menjadi masyarakat Islam Indonesia yang sebenar-benar. Pernah juga masyarakat utama waktu itu. Itu yang pertama. Yang kedua, umat Islam juga harus berusaha untuk menjadi ummatan wasata, seperti yang difirmankan oleh Allah. Wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasata litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakuna rasulu 'alaikum syahida. Kalau menjadi umat tengahan, menjadi umat yang moderat, tidak ekstrim kanan, tidak ekstrim kiri, insya Allah akan diteladani, akan diikuti oleh yang lain. Oleh karena itu, maka berusaha untuk menjadi umat wasata ini penting, dengan terus belajar, terus menggali nilai-nilai kasih sayang di dalam ajaran Islam. Yang ketiga, idealnya kita selalu bersatu, bersaudara, dan saling mengokohkan dan memajukan. Ya, seperti yang ada di surat Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwah fa aslihu baina akhawaykum. Kalau kita bisa berdamai dengan umat lain, mestinya dengan umat Islam sendiri harus lebih damai dan lebih berta'awun. Ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Kemudian yang terakhir, umat Islam itu harus bisa menjadi seperti yang diilustrasikan oleh Nabi, menjadi lebah, seperti lebah. Diumpamakan seperti lebah. Lebah itu kompak, saling bekerja sama, membangun sinergitas dan produktivitas. Merusak lingkungan, justru menyediakan madu, kolak, ya, menyediakan lagi
aneka minuman yang bisa dihasilkan dari lebah. Bahkan sengatannya lebah pun bisa jadi obat. Nah, ini idealnya yang diperankan oleh umat Islam dewasa ini. Supaya apa? Supaya bisa bangkit dan menjadi maju. Yang berikutnya, ini sebelum yang terakhir, menuju Islam yang berkemajuan itu seperti apa? Yang pertama, kita harus punya visi. Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu menjadi rahmat bagi semua. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Yang kedua, mewujudkan atau aktualisasi gerakan iman, ilmu, dan amal soleh secara terpadu. Ya, kalau imannya kuat, insya Allah ilmunya juga kuat. Lalu mau belajar, berilmu, dan setelah berilmu, mau mengamalkan ilmunya dengan amal soleh. Kalau trilogi iman, ilmu, dan amal soleh ini dijalankan dengan baik, insya Allah kita akan menjadi maju. Kadang-kadang ini yang terjadi, imannya ada, ilmunya kurang. Atau iman ilmunya ada, amal solehnya tidak ada. Nah, ini yang harus kita benahi bersama. Melalui pengajian-pengajian seperti ini, kita berusaha untuk mewujudkan ketiganya ini secara terpadu. Yang berikutnya, umatan wasatah, tadi sudah kita bahas. Lalu yang terakhir, bervisi dan berorientasi kepada kemajuan peradaban. Artinya, kita hidup ini bukan semata-mata untuk diri kita, tapi kita berusaha untuk memberi manfaat bagi yang lain dengan mewariskan karya nyata, dengan mewariskan legasi atau warisan yang bisa dimanfaatkan oleh orang lain. Seperti Muhammadiyah membangun banyak lembaga pendidikan, pesantren, termasuk perguruan tinggi, rumah-rumah sakit, panti-panti asuhan, dan lain sebagainya, itu supaya bisa diwarisi. Supaya ada jejak peradaban yang ditinggalkan. Jadi bukan hanya untuk kepentingan pribadi dan selesai. Itu tidak bagus. Yang terakhir sekali, mari kita dari semua yang sudah ini, kita belajar dari keterpurukan dan keterbelakangan kita. Caranya bagaimana? Kita mengamalkan ayat yang pertama surat Al-Anfal, ayat 46. Wa atiullaha wa atiur rasulah. Taat kepada Allah dan Rasul itu harga mati. Ya, harga mati. Artinya kita berusaha dalam hidup ini menjadi pengikut Rasulullah yang sejati dengan mentaati apa yang ada di dalam Quran dan di dalam sunnahnya. Wala tanaza'u, dan jangan berselisih, jangan berantem, jangan bermusuhan. Mengapa kata Allah fatafshalu wa tadhabari? Kalau berantem terus, tidak bersatu terus, bermusuhan satu dengan yang lain, konflik terus, maka akan menjadi gentar, akan mudah dikalahkan, dan watan habari kekuatannya, energinya, potensi berantem dengan sesama muslim. Lalu Allah menambahkan wasbiru, sabar. Dalam arti kita harus tahan banting, jangan mudah terprovokasi, jangan mudah diadu domba. Yang kedua, wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguh kepada tali agama Allah. Wala tafarraqu, dan tidak boleh bercerai-berai. Tidak boleh saling berurusan satu dengan yang lain. Wadhkuru nikmatallahi 'alaikum idh kuntum a'daan fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Dulu di masa jahiliyah itu bangsa Arab, terutama suku Quraisy, itu saling bercerai-berai. Lalu Islam datang menjadi sebuah nikmat yang membuat mereka diikat oleh ikatan akidah, dan dengan ikatan akidah itu mereka bisa saling bersaudara dan akhirnya bisa meraih kemenangan, meraih kemajuan. Oke, yang berikutnya adalah optimalisasi gerakan wal asri. Ya. Wal asri ini surat yang paling pendek ayatnya, yang 3 ayat, tapi selalu menginspirasi banyak orang karena berisi pentingnya disiplin waktu, integrasi iman, ilmu, dan amal soleh, serta saling mengedukasi sabar dalam berjuang dan meraih hasil. Ini sering dibaca oleh para sahabat ketika mau berpisah
dari majelis seperti ini. Diakhiri dengan baca wal asr. Yang berikutnya lagi adalah memiliki etos fastabiqul khairat, berlomba-lomba berkompetisi dalam kebaikan. Fastabiqu al-amal as-solihah, kira-kira seperti itu. Jangan sebaliknya, fastabiqul ma'asi wal munkarat, berlomba-lomba dalam kemungkaran kemaksiatan. Karena apa? Karena memang selalu saja ada pihak-pihak yang tidak senang terhadap umat Islam, kemudian membuat tandingan, berusaha merusuhi, merecoki, dan sebagainya. Tapi dengan ini semua, insya Allah kita akan bangkit, kita akan maju. Terakhir sekali, jadi umat Islam tidak boleh menjadi buih, karena buih itu kelihatan besar, tetapi nggak diapa-apakan, ketempa angin sedikit, lama-lama mipes, lama-lama hilang. Itulah buih. Jadi mayoritas hanya berperan dan berfungsi sebagai minoritas. Idealnya kita ya sebagai mayoritas harus berperan dan berfungsi secara mayoritas. Jangan dikendalikan oleh yang kecil-kecil itu. Kebangkitan umat harus dimulai dengan sikap positif dan konstruktif. Memang ini tidak seperti membalikkan tangan ya. Kita perlu membangun generasi, perlu menyadarkan umat, dan mudah-mudahan seiring dengan perkembangan waktu, kebangkitan itu nyata terwujud. Yang terakhir, berbagai problematika umat Islam, baik internal maupun eksternal, harus menjadi pelajaran berharga untuk bangkit, mengejar ketertinggalan, disiplin membangun peradaban Islam yang berkemajuan. Saya kira demikian yang dapat disampaikan. Masih ada sekitar 17 menit untuk tanya jawab. Saya kembalikan lagi kepada Pak Effendi untuk terima kasih. Terima kasih pada Bapak Ibu. Masih ada waktu kurang lebih 15 menit sesuai dengan janji kita 15 menit jamaah. Jadi untuk pencerahannya saya pikir sudah cukup, tinggal jamaah untuk bertanya kalau ada yang kurang jelas. Untuk kaum bapak, kamera, kalau itu ada satu, ya. Ini bapak dulu deh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Umat Islam sekarang tinggal 80%. Yang 80% itu berserakan. Ada di mana-mana. Ada yang di P3, ada yang di PKB, ada yang di Gerindra, ada yang di Demokrat, ada yang di PDIP, ada yang di PSI. Kalau tadi itu partai anti Tuhan. Kemudian ada lagi yang di Berkarya. Sekarang ada yang baru, akan baru tuh di umat. Nah, pertanyaannya, apakah mereka yang berserakan seperti itu sesuai dengan waktu syaman uluhibin bingadin parikut, apakah mereka itu bisa disatukan? Kalau bisa, bagaimana cara menyatukannya orang-orang yang berserakan seperti itu? Itu pertanyaan yang pertama. Yang kedua tadi disebutkan bahwa kemunduran Islam pertama karena kebodohan, kedua karena kemiskinan, ketiga karena keterbelakangan. Tapi kalau sekarang kita melihat realitas, banyak sekali orang-orang Islam yang berpikir punya titel bermacam-macam, dan banyak sekali juga perguruan Islam, apalagi Muhammadiyah punya perguruan. Ini sekali berapa itu 170 ya? 170 ya? 170. Belum juga namanya, SSK-nya, kemudian ini juga berikutnya.
Apakah azan itu seperti itu masih diterima? Azan itu karena kan banyak orang-orang pintar Islam bukan hanya satu, barangkali jutaan itu. Bagaimana apakah alasan godaan itu masih diterima? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Supaya tidak lupa, saya ingin menjawab saja. Betul bahwa umat Islam ini banyak jumlahnya dan tersebar di mana-mana. Kalau tersebar di mana-mananya itu bisa menebarkan kebaikan, mewarnai Islam di masing-masing partai, mungkin tidak ada masalah. Nanti, tapi yang sering terjadi ketika seseorang itu berpartai, tujuan utamanya itu bukan untuk Islam. Islam itu hanya menjadi identitas. Tujuan utamanya meraih kekuasaan. Ya, ini yang memang perlu ada semacam pendidikan kaderisasi umat atau pendidikan kepemimpinan untuk umat. Jadi kalau pertanyaan masih bisakah disatukan dalam satu partai? Jawabannya bisa iya, bisa tidak. Tergantung siapa figur pemersatu yang bisa diterima oleh semua kalangan. Kelihatannya agak susah kalau dalam konteks Indonesia. Karena apa? Karena negara kita ini sudah terlanjur mengikuti sistem demokrasi. Sistem demokrasi itu memang memungkinkan terjadinya perbedaan pendapat dan juga perbedaan pendapatan, saya kira ya. Tidak hanya pendapat tapi juga pendapatan. Nah, problemnya adalah bagaimana kita bisa menyadarkan umat bahwa kita ini punya kepentingan yang sama. Karena politik itu ujung-ujungnya adalah transaksi kepentingan. Nah, selama ini kalau saya amati partai-partai politik baik yang beratasnamakan Islam atau bukan, ya mereka hanya bergerak di wilayah kepentingan saja. Bagaimana bisa dapat kursi yang banyak sehingga mesin partai itu tetap hidup. Karena dari banyaknya kursi di DPR, termasuk nanti di menteri dan sebagainya, itu ATM-nya masih jalan. Kan gitu. Makanya kemudian masing-masing partai berlomba-lomba untuk tetap mendapatkan kue pembangunan melalui jabatan-jabatan strategis yang sudah disediakan. Ini problemnya. Jadi kalau boleh saya katakan, partai-partai politik di Indonesia ini cenderung sekuler, betul? Yang ketika kampanye mungkin pakai label Islam, tetapi ketika sudah berkuasa, kebanyakan mungkin dari 1-2 ya, kebanyakan lupa terhadap kacang terhadap kulitnya, lupa terhadap identitas. Jadi politik identitas dalam pengertian mengatasnamakan Islam, tetapi tidak sungguh-sungguh membela Islam, kepentingan Islam, itu justru merugikan. Jadi kalau ditanya apakah masih bisa dipersatukan, mestinya secara akidah itu tetap bisa, karena akidahnya sama, Tuhannya sama, Allah, kiblatnya sama, Ka'bah. Tetapi yang berbeda itu haluan dan kepentingan politiknya, Pak, yang berbeda. Ini yang sulit. Dulu di masa Orde Baru sebetulnya dari sekian banyak partai di tahun 1955, kemudian di tahun 1971 itu bahasanya difusikan, disederhanakan menjadi 3, Golkar, PDI, kemudian P3, itu awalnya sebenarnya relatif lumayan. Tapi dalam perjalanannya kan kita tahu ya, P3 juga tidak sepenuhnya mengakomodasi kepentingan umat Islam. Dan juga tidak semua umat Islam merasa diwakili oleh P3. Sehingga kemudian ya kita terbelah-belah. Ada yang masuk PDIP, ada yang kalau sekarang PSI gitu ya, yang kata Bapak tadi cenderung anti agama gitu ya, cenderung tidak menyuarakan kepentingan Islam misalnya ya, dan lainnya. Jadi kita masih perlu waktu dan perlu edukasi bagaimana supaya umat Islam itu cerdas, umat Islam itu memiliki visi yang sama sehingga suatu saat nanti kapan ya bisa diwadahi dalam sebuah partai yang betul-betul
menjadi aspirasi dan menjadi solusi bagi persoalan umat. Kalau sampai saat ini kelihatannya masih susah, masih susah. Mengapa? Karena itu tadi ego sektoralnya, kepentingan dan fanatisme kelompoknya itu masih kuat. Mungkin orang berbicara sederhana saja. Apa iya orang-orang, mohon maaf, misalnya Nahdlatul Ulama yang sudah punya PKB mau digabung atau mau masuk ke partai yang dipimpin oleh Muhammadiyah atau sebaliknya? Susah juga. Karena sudah terlanjur beda bajunya. Sudah terlanjur beda haluan atau cara berpikir. Tapi meskipun demikian, kita berharap pada level yang lebih di atas, tidak hanya partai, pada level kepemimpinan, itu bisa mendorong munculnya pemimpin yang terutama bisa diterima oleh umat Islam secara mayoritas, gitu. Dan memenuhi standar yang diharapkan, ya. Standar yang diharapkan dari segi kompetensinya, kemampuan diplomasinya, bahasanya, wawasannya, dan lain-lain. Ya masalahnya sekali lagi pemilu di Indonesia ini masih gampang dibeli, rakyatnya masih gampang dikasih amplop kira-kira itu, sehingga ya seperti kenyataan yang ada lah. Ini yang masih jadi penyakit di antara kita sendiri. Yang kedua yang saya ingin jawab, ya memang kita ini ya di Indonesia ini dari sejarahnya kita selalu memiliki ikatan kelompok atau ikatan paguyuban masing-masing. Ada paguyuban kecil, sedang, ada yang besar. Ya, ada Muhammadiyah, ada NU, ada Al-Wasliyah, ada Nahdlatul Ulama, ada lain-lain. Semuanya kalau saya melihat dari perspektif yang positif, semuanya sebetulnya berusaha untuk mewarnai Islam di Indonesia dengan alat perjuangan masing-masing. Muhammadiyah dengan pendidikan, rumah sakit dan lain-lainnya. Yang lain juga begitu, ada yang dengan pendidikan, dengan sosial ekonomi. Nah, kita berharap organisasi-organisasi ini nanti bisa menjadi kekuatan yang bisa dijembatani atau diwujudkan dalam bentuk kepemimpinan nasional yang kira-kira satu haluan, satu visi, kira-kira seperti itu. Mungkin di tingkat akar rumput biarkan saja mereka berjuang sesuai dengan kapasitas masing-masing. Ada yang lebih menitik beratkan pada pendidikan pesantren, pendidikan sekolah, pendidikan madrasah dan lain-lain. Ada yang ke kesehatan dan lain-lain. Memang yang diperlukan itu adalah bagaimana supaya amal-amal usaha itu bukan hanya untuk kepentingan orang per orang. Dan Muhammadiyah dalam hal ini terus terang lebih mementingkan kepentingan umat. Tidak ada amal usaha Muhammadiyah yang dimiliki oleh perseorangan. Tidak atas nama A, B, C, tidak. Semuanya atas nama persyarikatan. Sekolah yang miliknya persyarikatan, rumah sakit, perguruan tinggi dan lain-lain. Ini penting. Karena sering terjadi kalau amal usaha itu milik keluarga, milik perseorangan, ketika yang orang puncaknya itu meninggal, biasanya terjadi konflik internal, rebutan di antara para ahli waris. Lalu ujung-ujungnya yang tadinya mungkin sudah mulai maju, ini lagi, kolaps lagi, ambruk lagi. Sehingga kemudian amal usaha itu cenderung ya untuk kepentingan ya paling nggak keluarga lah, tidak untuk kepentingan umat. Oleh karena itu maka kepentingan umat itu harus dinomorsatukan. Kepentingan perorangan-perorangan itu nomor sekian. Jadi kita ini bahasa lainnya adalah kita ini memanfaatkan kendaraan untuk bisa mengantarkan kita menuju surganya Allah. Ya ada yang melalui Muhammadiyah, mungkin tidak ada melalui yang ada yang melalui dari kendaraan yang lain, dengan kendaraan yang lain. Jadi kita harus memastikan bahwa semua yang kita kendarai itu bisa mengantarkan kita masuk surga, kira-kira begitu ya. Jangan sampai
justru kita menggerogoti kendaraan sendiri. Maka saya kira betul apa yang disampaikan dari Al-Fatihah, hidup di dalam Muhammadiyah, tapi jangan mencari hidup di dalam Muhammadiyah. Kalau nanti mencari dan orientasinya ke situ, ke duniawiaan, maka lama-lama amal saya itu tidak akan maju dan akan cenderung menjadi semacam objek mencari kekuasaan atau mencari kekayaan, sehingga nanti banyak terjadi hal yang seperti terjadi pada yang lain. Saya kira itu Mas yang bisa saya jawab, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Waktunya 34 menit. Ya, ini ada. Silakan. Pakai mic-nya aja, Bu. Ya. Ya, kalau balik lagi dan pada akhirnya meninggalnya dalam keadaan Islam ya enggak. Kan namanya hidup ini berproses ya. Ada yang tadinya anak kiai tapi kemudian murtad, ada. Atau sebaliknya pendeta bahkan anaknya pendeta kemudian mualaf. Ya seperti itulah kehidupan ya. Ya kita berharap justru tadinya tidak baik jadi baik. Tadinya jahiliyah menjadi mengikuti syariat Islamiyah, kira-kira seperti itu. Ya kasusnya mungkin seperti sahabat Umar, gitu ya, yang dulu menjadi dalam tanda petik semacam preman pentolannya Mekah, gitu ya. Lalu dapat hidayah masuk Islam dan sampai akhir hayat tetap Islam, bahkan menjadi pemimpin khalifah yang luar biasa. Kita berharapnya seperti itu. Ya kita tidak berharap seperti pendeta Saifuddin Ibrahim belajarnya di Muhammadiyah, di MUFS, bahkan dari kecil waktu di mana Nusa Tenggara Barat katanya belajarnya di sekolah di pesantren, tapi tiba-tiba hidayahnya tercerabut dari hatinya, lalu pindah menjadi Kristen dan menjadi pembela yang luar biasa. Bahkan sering kalau berdebat dengan sama umat Islam, dia menggunakan bahasa Arab karena dia ternyata lumayan fasih bahasa Arabnya, seolah-olah untuk mengelabui bahwa ternyata menjadi misionaris atau menjadi pendeta dengan menggunakan bahasa Arab itu luar biasa, kira-kira begitu. Padahal banyak dia memelintir dan menyalahgunakan penafsiran ayat-ayat Al-Quran untuk kepentingannya. Konon kabarnya dia itu tidak tahan menjadi dai atau mubalik yang miskin, tidak tercukupi oleh kebutuhannya, tidak tercukupi dengan perolehannya, sehingga suatu ketika dia tak ketemu dengan siapa, lalu dia juga tidak berbalik arah dan segalanya dicukupi sehingga akhirnya murtad. Naudzubillah min dzalik. Ya mudah-mudahan kalau setelah murtad masih bisa balik lagi menjadi muslim, ya alhamdulillah. Seperti saya pernah langsung ketemu dengan Pak Sudomo. Nah, Sudomo itu kan awalnya dulu muslim, terus murtad, lalu kembali lagi Islam. Terakhir itu saya pernah berceramah di hadapan dia dan mimpin sholat isya dan tarawih di Masjid Tarbiyah, katanya di daerah Fatmawati ke sana itu apa namanya itu daerah Fatmawati lah pokoknya, karena dia rumahnya di dekat Pondok, daerah Sarotum gitu ya. Dan sempat salaman, Pak, terima kasih. Jadi rupanya di akhir hayat beliau alhamdulillah balik lagi menjadi muslim, walaupun dulu pernah luar biasa memusuhi umat Islam pada saat jadi pangkop kaptik dulu ya, kalau nggak salah. Ya kita berharap seperti itulah husnul khotimah gitu ya. Oke. Bantu karena waktu yang akhir kita, mohon maaf kalau ada yang belum bertanya, masih bisa bulan yang akan datang. Terima kasih kepada Bapak Ibu, wabil khusus ini ada Bapak Thohir hadir dan istri,
Tapi sudah kita sebut bahwa pada hari ini sangat bahagia sekali karena ada juga jamaah yang membawa pemberian. Ini snack, jadi kita bagi ke jamaah. Dan terima kasih pengajian pada hari ini sangat berkah sekali. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Thohir yang selalu membackup pengajian kita untuk terlaksananya setiap bulan ini, dan juga ibu yang memberikan Bapak Ibu, kita punya amal usaha mungkin yang baru kita rintis karena ini adalah lagi ada wabah corona, jadi proses untuk pengembangannya akan terhambat. Jadi kita rencana kemarin itu sudah ukur mau beli pagar besi, ternyata belum kita pakai juga. Tapi karena juga sebelahnya mau dijual, jadi kemarin kita mikir apa mau pagar atau beli tanah itu. Jadi ketepatan sampai saat ini untuk pengembangan makam itu belum berjalan dengan baik karena jamaah kita juga kalau mau kesana juga masih mikir. Jadi kemarin sudah kita pikirkan karena kurang lebih 2000 meter itu 1900 itu kalau dipagar akan menelan kurang lebih 30 juta. Jadi itu rencana kita. Pagar tembokannya. Agak tembok besi, Pak. Kalau tembok lebih mahal lagi. Mahal lagi. Jadi kita pakai PRC yang 1 meter. Ya. Cuma sekarang juga wilayah Solo itu lagi rawan karena kemiskinan banyak maling juga. Takut-takutnya nanti setelah kita pagar, preteling itu nanti, itu juga mikir juga saya berapa hari itu mikir. Nanti setelah dipagar, tahu ada maling juga. Namanya maling kan nggak ngerti itu pagar kuburan atau pagar orang kaya atau orang miskin, nggak ngerti. Yang penting dapat duit, dapat uang. Dipikir juga saya kemarin. Jangan-jangan nanti setelah dipagar mau digaji orang. Jadi ini untuk perkembangan anak usaha kita akan mengalami masalah tidak hanya masalah pendidikan, tapi juga pembangunan makam juga agak seret. Yang kedua, Bapak-bapak dan Ibu, kami tahu selama COVID ini kami cari dana itu agak macam terus terang. Sempat saya ketemu anggota DPRD juga sudah kita kasih proposal. Saya tanya sampai saat ini juga belum ada follow up atau memberikan jawaban. Jadi untuk pemasukan PJN setelah corona ini dari luar itu mengalami kemacetan. Terakhir kita dari majelis kesehatan itu masih dapat 7 juta gitu. Tapi setelah itu sudah ada masalah. Jadi kami mohon maaf Pak Gregor. Kalau ada yang kenalan. Terima kasih Bapak Ibu. Sama kita ketemu pada yang akan datang. Terima kasih Ustaz kita Dr. Skip yang telah melanjutkan. Mari kita tutup dengan majelis subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Mau foto. Duduk situ deh. Duduk situ. Duduk situ. Ada salam-salam nggak buat Mas Siregar? Iya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kok jadi mau? Wawancara Mas. Jangan kita bicara bos kita. Emang masih live? Masih. Matiin. Matiin ya. Ini siapa nih?